Jadi sejak master sampai sekarang tuh risetku itu berada di garis antara dunia policy dan dunia teknikalnya nuklir gitu. Teknologinya nggak jahat, perspektif kita yang mungkin iya. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode kedua season ketiga ini, aku mengundang rekanku yang juga sejak Februari 2021 menjadi dosen muda di Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, yaitu Andika Yuda Prawira. Mas Andika saat ini sedang menyelesaikan studi S3-nya di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS di Korea Selatan. Di episode ini, kami ngobrol tentang risetnya mengintegrasikan sistem pembangkit daya nuklir dan energi terbarukan, pentingnya kolaborasi di sesama ilmuwan nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, halo Mas Andika, thank you so much for doing this. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir. Jadi, langsung aja deh, Mas. Gimana nih kabarnya nih? Aduh. Sebuah kehormatan ya bisa diundang di sini. Pertama terima kasih Harun. Terus kabar ya baik, alhamdulillah. Kebetulan minggu depan juga semester baru dimulai ya di sini di Korea fall. Besok Oh, banget pas Senin ketika ini direkam. Jadi ya nice. memastikan semuanya terrecharge dengan baik lah supaya lebih produktif. Loh, sorry, Mas itu masih ambil kelas sampai sekarang? Oh enggak. Aku udah Oh, nggak enggak. ngambil kelas sejak kapan? Sejak lama. Tahun yang lalu mungkin kurang Setahun yang lebih. lalu ya. Kemarin juga sempat itu kan ya, jadi program chairnya Aztec Nova kan ya, juga ya, Betul. conference di departemen kita dulu ya. Departemennya Mas, alma materku dulu. Ya, Iya. kebetulan kemarin juga diamanahi. Jadi itu ya program chair untuk conference dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Karena salah satu kewajiban juga sebagai dosen baru ya berpartisipasi untuk menyukseskan acara. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi karena sekarang online semua, jadi kayak nggak harus ada kewajiban untuk pulang kan ya, bisa dibantuin dari Korea juga kan ya. Betul, silver Nah. liningnya Corona. Oke, aku biasanya selalu mulai dengan itu sih Mas, minta tolong dong diceritain kayak perjalanannya Mas sih kayak gimana sih dulu, mungkin kayak mungkin dari mungkin mulai startnya itu kayak dari SMA gitu, terus habis itu mulai menempuh pendidikan tinggi, terus kenapa milih teknik nuklir, terus kemudian in the end kenapa akhirnya mau balik setelah S3 mau balik ke departemen teknik nuklir dan fisika jadi dosen gitu Mas. Oke, jadi tadi dimulai dari SMA ya. Kebetulan waktu SMA itu mungkin sama seperti kebanyakan pendengar ya, tidak pernah tahu sih nuklir itu apa. Maksudnya selain dari pelajaran fisika dan berita di media ya waktu itu. Kebetulan waktu itu, tapi waktu SMA kebetulan di kelas akselerasi ya. Nah, di kelas akselerasi ini kebetulan diwajibin untuk ikut Olimpiade Sains ya. Oh, Sorry Mas, dulu itu kan SMA-nya di Jawa Madiun kan ya. Timur. Hmm. Semada Madiun kan? Semada Madiun ya. Betul sama dua Nice. Madiun. Ya ya. Iya, jadi kan yang waktu itu yang anak Axel wajib ikut Olimpiade. Terus aku ikut kimia kebetulan. Lalu lanjutlah sampai ya provinsi, terus provinsi kan ada coachingnya dan segala macam. Nah di situ baru ketika ngobrol-ngobrol sama pembimbingnya itu muncul nama teknik nuklir. Nah di situ. Terus yang kedua adalah sebenarnya dari SMP itu aku lebih tertariknya ke bidang itu apa pengennya jadi diplomat sebenarnya dari SMP. Oh, iya iya iya. Nah, jadi kuliahnya pengennya sebenarnya hubungan internasional kan. Mhm. Nah, cuman kalau dulu kan ada sistemnya SNMPTN undangan ya. Mhm. SNMPTN undangan itu kalau mau daftar ke
ke bidang sosial kan kesempatan keterimanya kecil ya. Apalagi Nah, dari terus dari sains ya, dari IPA ya. betul dari IPA kan ke sosial kan sulit. Jadinya aku mikir teknik apa yang bisa bikin saya ke luar negeri ya? Nah, apa ya gitu. Terus nyari-nyari, terus ada tuh. Kebetulan waktu itu beritanya juga banyak tentang Fukushima ya, Mas. Sampai di TV juga kan, 2011. Oh iya, Kayak pas itu Mas masih SMA ya. SMA kelas 2 bukan ya? SMA, betul SMA kelas 11-an Kelas lah 11. kurang Ha, lebih. ha. Itu terus kayak, sepertinya isunya sangat internasional. Lalu terus akhirnya baca-baca, kebetulan blog post tentang nuklir juga cukup banyak kan waktu itu Mhm. dari alumni-alumni tempat kita dan kebanyakan berkarir di Jepang ya pada waktu itu. Iya. Jadi Mhm. ya udah terus kepikirannya nuklir isu yang sangat internasional dan alumninya pada saat itu juga banyak yang berkarir di dunia internasional Mhm. dan masuk HI harus ikut SNMPTN tulis yang saya reluctant untuk melakukan itu sejujurnya. Udah Jadi ya mulai udah udah pada males ya, udah mulai males ya. ya udah masuk males. Ya udahlah teknik nuklir aja gitu. Mhm. Nah dan itu kejadian untungnya ya sampai saat ini Mhm. dari bidang riset maupun dari dulu di UGM maupun sampai sekarang bidang risetnya juga masih terkait tentang nuclear policy dan sedikit menyentuh hubungan internasional ya. Jadi ya tercapai lah bisa dibilang Iya. apa Mhm. tujuannya ketika SMA waktu itu. Mhm. Nah, lanjut ke S1 masuk ke Teknik Nuklir UGM, alma mater yang sama dengan Harun. Di situ aku angkatan 2012, lalu lulusnya di tahun 2016. Sempat aktif di beberapa, nah dulu aku aktifnya cukup banyak tuh di bidang, ya karena tujuanku adalah di isu-isu internasional dan pengen tinggal di luar negeri juga, ya aku aktifnya banyak kan di program exchange ya waktu itu. Mhm. Sempat yang ke programnya Tokyo Tech itu, lalu sempat ikut bantuin beberapa program juga. Nah di Di kantor situ, internasional tuh ya, di KUI itu ya. hmm, Heeh. ya Heeh. termasuk bekerja part time di Office of International Affairs-nya fakultas, tapi bukan yang di UGM. Di fakultas, terus termasuk aktif di Institute of Nuclear Materials Management Manajemen. di Mhm. UGM, Mhm. INMM Mhm. itu. Nah di Sorry Mas, situ itu kan ketika Mas join kan itu kan baru kan ada di UGM kan ya. Mas yang termasuk yang membawa itu kan dari luar ke UGM ini, bikin chapter pertamanya. Iya nggak sih? Apa sebelumnya udah ada? uh, aku termasuk orang yang pertama iya, tapi co-founder sepertinya bukan ya. Co-foundernya ada Mas Yanuar dan 2010 lah, Oh, 2010 oke. 2011 Mhm. itu foundernya dan aku kayak bener generasi awalnya lah, generasi Mhm. awalnya gitu. Tapi Mhm. kalau yang bikin bukan saya waktu itu. Mhm. Terus itu ANMM kebetul. Lalu dapat kesempatan ke Amerika juga, terus ke Mhm. South Africa juga pernah. Lalu di Amerika itu ketemu itu profesorku yang sekarang. Nggak sengaja sih sebenarnya, cuman ya garisnya tuh di situ itu. Kalau mau dicari Mhm. ketemunya di mana tuh garisnya di situ. Mhm. Nah, dan kebetulan sampai sekarang saya juga ketua ANMM juga di sini gitu. Jadi Oh, kayak nice. masih gitu, masih Coming full circle ya. coming full circle. Mhm. Nah terus waktu di semester akhir kuliah sarjana itu udah sering ikut penelitian dosen juga di topik PLTN Terapung waktu itu Mhm. Floating Nuclear Power Plant Mhm. dari Bapeten kalau nggak salah waktu itu proyeknya dari Bapeten tentang em, kesiapan Indonesia peraturan gitu. Oh, Indonesia peraturannya. Oke. jika Mhm. jika misalnya ada wacana PLTN terapung itu deploy di Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah itu jadi topik skripsiku juga tentang floating nuclear power plant di Mhm. bagian di aspek security-nya. Mhm. Nah
Nah, itu lulus kan dari UGM 2016, terus 2017 fall lanjut ke KAIS, Korea Advanced Institute of Science and Technology Mhm. di Korea. Mhm. Terus topik riset waktu S2 itu sama sebenarnya, nuclear security, tapi lebih ke arah small modular reactor. Jadi nuclear Mhm. security untuk SMR, Mhm. dan juga sedikit ke arah safeguard-nya juga, ke keamanan dan safeguard nuklir untuk Mhm. small modular reactor. Itu lulus S2 2019, langsung lanjut PhD. Di antara itu juga sempat ngerjain project di nuklir, apa ya nama panjangnya? Oh, Nuclear Non-Proliferation Education and Research Center, NEREC. Oh, yang Itu di di Bidang, Korea itu ya, yang di KAIS ya ya. ya di Mhm. yang di KAIS juga. Mhm. Sempat jadi fellow juga di situ, ngerjain research tentang disarmament verification, Mhm. verifikasi pelucutan senjata nuklir. Ya. Itu jadi itu salah satu policy policy research yang pernah aku lakukan juga sampai sekarang. Jadi Mhm. di sejak master sampai sekarang tuh risetku itu berada di garis antara dunia policy dan dunia teknikalnya nuklir Mhm. gitu. Mhm. Jadi, tapi Mhm. kayak jadi bisa dibilang aku nuclear engineer by education, nuclear policy researcher by training lah, kurang lebih gitu, by Oh ya ya experience. ya. Mhm. Mhm. Itu terus lanjut PhD, topiknya sedikit berubah, jadi nggak sedikit sih, banyak sih. Jadi topiknya berubah, jadi ke Mhm. sekarang project yang sedang aku kerjakan sekarang tuh tentang nuclear renewable hybrid energy system. Mhm. Jadi itu. Mhm. Itu berarti mainly kayak ngegabungin kayak gimana caranya si nuclear power plant dan kayak sorry, dan renewable power plant integrated in one system gitu ya. Betul, kurang Ah, lebihnya seperti itu, dan mhm. termasuk um, produksi output lain ya, kayak power to X atau hydrogen Mhm. generation dan segala Mhm. macamnya Mhm. dari Mhm. nuclear renewable energy system itu. Oh, nice, nice, Kurang nice, lebih nice. gitu sih Iya, sampai sekarang. iya. Nah, kemudian tadi Mas itu sempat bilang mau tinggal di luar negeri. Terus kok jadi dosen, Mas? Hmm. Yang harus kembali ke Indonesia dan menetap kan berarti. Kayaknya realization gue tuh muncul di saat corona ya. Mhm. Kayak di saat corona itu sebenarnya kan awalnya tuh aku sangat tidak masalah ya tinggal di luar negeri. Maksudnya dengan segala konektivitas dunia saat ini kan, Mhm. flight dan segala macamnya kan mudah dan terjangkau lah. Nggak bisa Mhm. dibilang murah juga, cuman ya terjangkau gitu. Mhm. Tapi kayak ketika corona itu konektivitas itu kan sangat terputus ya semuanya ya. Terus Mhm. itu mulai muncul kepikiran-pikiran bahwa maukah aku terus tinggal di sini atau harus pindah ke tempat lain. Tapi kayak for me personally gitu, Korea bukan tempat untuk apa ya? Bukan tempat untuk menghabiskan hidup gitu. Mhm. Berkarir mungkin, bekerja mungkin, menghabiskan hidup tidak gitu. Jadi Mhm. jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Lalu waktu itu ada tawaran juga, dan ya itu tadi silver silver liningnya gara-gara corona juga ya. Jadi kayak semua Mhm. proses, apa namanya, proses rekrutmen dan semuanya jadi online kan. Ah, iya, Jadinya aku itu bisa ikut mhm. dengan mudah sih. Jadinya itu sih alasannya. Jadi lebih ke realization bahwa di mana sih aku mau menghabiskan hidupku gitu, Mhm. dan emang ada keinginan ya buat ngajar, dan uh, the stars align gitu, jadinya ya Mhm. pas momennya juga ketika galau-galaunya, ketika konektivitas hubungan antar manusia terputus tuh, ada kesempatan itu, ya ya udahlah gitu.
dan emang keinginannya di situ sih kalau aku. Oh ya. Jadi mengabdi dan mengajar. Kalau kayak Mas gini kan Mas itu kan officially keterima jadi dosen kan tahun 2020 nggak sih? Betul, Itu udah 20 ya? 2020 Desember. SK 2021 Februari sih kalau aku. Agak telat Hmm. tapi ya. Dan itu kan statusnya berarti dosen non PNS kan ya? Betul. Dosen PNS. Itu udah mulai ngajar, Mas? Semester ini udah mulai, tapi memang beban mengajarnya belum. Jadi kayak sebelum sertifikasi dosen itu harus tim teaching dan nggak boleh Ah, ngajar nah. sendiri lah kasarnya. Mhm. Itu jadi semester ini udah mulai ngajar perancangan sistem nuklir sama Sama Mas Rizky? Rizky juga, Oh. bareng itu. Dan aku sampai sekarang masih kagok nyebut Rizky pakai Pak Rizky ya, entah kenapa. Ya karena teman sendiri, teman seangkatan sendiri gimana ya? Makanya itu. Terus harusnya Ya. ngajar tentang fusi juga, tapi kelasnya batal ya, Karena karena sedikit yang kurang. minta. Oh Iya, ya. karena sedikit yang minta. Tapi itu sih udah mulai ngajar. Kenapa juga? Karena harusnya kan, maksudnya bukan harusnya siapa ya. Idealnya atau biasanya itu kan Mhm. keterima, kalau bagi yang ijazahnya S2 seperti aku dan Rizky ya, itu kan keterima terus di UGM sekitar 1 atau 2 tahun, Habis itu lalu S3. tugas belajar kan Mhm. S3. Nggak, kalau SK-nya adalah tugas belajar itu emang tidak boleh mengajar dan tidak boleh terlibat di kegiatan di departemen. Nah, tapi karena aku dan Rizky itu ongoing, jadi izinnya tuh izin belajar, bukan tugas belajar. Jadi tetap harus ada beban untuk mengajar itu. Mhm. Mhm. Jadi gitu Menarik sih, ya. udah Hmm. mulai, udah mulai. Menarik ya. Aku pikir itu tim teachingnya itu sama dosen senior gitu loh. Itu sama-sama Oh, sama-sama ada kuliah. ada seniornya juga, Pak Sihana, Pak Dokter Oh, berarti Sihana. dosennya 3 di satu mata kuliah itu. Dosennya 3 di satu mata kuliah. Nice, itu combo sekali. 2 SKS kan padahal. Dua Tiga kalau kredit. nggak Oh, salah, 3 ya? tiga tiga tes Oh, ya. iya. Iya. Combo sekali itu. Gantian lah. Hmm. Nah, Mas, gini, aku mau switch topik gini, Mas. Eh, salah satu alasan kenapa aku bikin podcast ini kan karena aku kan pingin meng-highlight orang-orang yang memang udah ahli di bidang nuklir dan yang aku rasa masih belum terangkat gitu kan. Dan hal itu muncul karena memang ada banyak banget salah satu hal yang membuat orang resisten terhadap teknologi nuklir adalah orang-orang ngerasa bahwa SDM Indonesia itu belum siap gitu loh. Nah, uh, aku mau minta pandangan Mas nih sebagai orang yang udah mulai ngajar kan berarti udah mulai ngeliat mahasiswa teknik nuklir gitu kan yang Hmm. ngajarin mereka terus habis itu dari pengalaman Mas berinteraksi dengan orang-orang Indonesia yang mungkin di Korea yang belajar teknik nuklir juga sebenarnya seberapa siap sih Mas SDM nuklir kita itu Mas untuk menjawab tantangan kayak kita harus membangun teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih robust, yang reliable gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah tentang seberapa siap dan tidak siap sih, jawaban yang aku ingin highlight sih sebenarnya kalau tidak disiapkan ya kapan siapnya gitu. Jadi Mhm. itu sih. Nah, pertanyaan tentang apakah siap atau tidak siap dari secara ilmu segi ilmu kenukliran secara umum itu siap. Tapi kan dari segi desain khusus untuk satu misal PLTN yang ingin dibangun itu kan itu juga butuh apa ya, knowledge transfer dari manufakturernya dan segala macam ya. Kalau itu Mhm. kan Mhm. di next step-nya gitu. Iya. Nah, kalau Mhm. itu ya ya balik lagi ke masing-masing sih, maksudnya dalam artian desain mana yang dipakai, lalu skema financingnya gimana, lalu skema pembangunannya gimana. Tapi kalau secara umum siap atau tidak siap, jawabannya siap, tapi emang masih perlu disiapkan lebih lanjut. Oh. Maksudnya persiapan itu tidak berhenti gitu, Mhm. Mhm. proses, continuing proses. Dan yang lebih menjadi highlight itu kan bukan tentang trainingnya secara umum, tapi kalau misalnya udah menyentuh satu teknologi tertentu ya fokusnya
ke situ gitu kan, karena mungkin kita belum punya pengalaman di Mm-mm. sisi manufakturnya gitu ya. Jadi itu Betul, butuh dan training dari khusus. segi teknologi transfer kan juga yang smooth ada case study-nya, yang nggak smooth banyak case study-nya. Hmm, Jadi iya iya ya iya. itu sih salah satu concern mungkin ya yang bisa disebut dari segi siap tidak siap itu. Nah, terus kemudian eh, dengan Mas ya ini aku bukannya ingin mendiskreditkan institusi di Indonesia, tapi ini akan pengalamanku pribadi juga dan aku bandingnya dengan apa yang aku dapatkan dari studiku di luar negeri juga. Aku melihat ada lack of facilities sebenarnya, kan bahwa mungkin salah satu hal yang aku rasain banget membantuku di sini kan, aku punya hands-on experience apa itu namanya di fasilitas-fasilitas yang aku belum pernah punya gitu di Indonesia gitu. Misal di sini aku bisa bikin detektor GM sendiri, bahkan uh, aku bisa ngelihat reaktor di sebelah departemenku secara langsung gitu kan, dan itu kan nggak ada gitu kan. Eh, dan sebagai calon dosen tentunya fasilitas fasilitas kayak gitu kan pasti akan sangat menunjang gitu kan, tapi dengan lack of facilities yang kita punya, gimana pandangan Mas? Atau mungkin pertanyaan pertamanya, apakah menurut Mas di Indonesia itu untuk dalam concern pengajaran ya, itu kita lack of facilities nggak sih Mas? Atau sebenarnya cukup-cukup aja gitu? Sebenarnya kalau masalah fasilitas ini menurutku lebih ke masalah perspektif aja sih. Maksudnya Mhm, perspektif emang tujuannya mau kemana, dan jika ingin mencapai tujuan itu tuh fasilitas apa yang dibutuhkan gitu. Nah, mhm, untuk masalah um, fasilitas ya untuk nuclear newcomer country, sebenarnya aku banyak belajar dari um, melihat apa ya yang dilakukan Dr. Doni Hartanto ya di UAE. mhm, Itu mhm, kan beneran ya salah satu narasumber di podcast ini juga itu. mhm, Itu juga kan beliau banyak melakukan kerjasama dengan institusi-institusi lain untuk simulator dan segala macamnya. Dan mhm, itu mhm, juga menurutku pribadi adalah way to go-nya ke situ gitu. Way mhm, to go-nya menurutku untuk mengatasi masalah fasilitas yang mungkin emang apa istilahnya belum optimal hingga saat ini, itu way to go-nya itu kolaborasi sih menurutku. Jadi mhm, yang dengan kita-kita yang menimba ilmu di luar itu bisa mungkin ya membuka jalur gitu agar bisa membuka apa ya sarana praktikum misalnya, atau sarana sarana pengajaran, mhm, metode-metode yang digunakan atau fasilitas-fasilitas yang ada itu mhm, bisa bisa setidaknya 70-80% ilmunya bisa tersalurkan gitu. Dari mhm, segi aku seperti itu. Karena emang pengadaan kan bukan sesuatu yang mudah ya, tapi kalau dari segi karena kita juga karena corona juga kita sudah mulai terbiasa dengan virtual thingy and mhm. collaboration. Jadi menurutku way to go-nya di situ sih kalau untuk masalah fasilitas. Emang memang belum optimal, tapi untuk ke arah sana ke arah sana nggak harus berjuang sendiri. Itu sih kan. Iya, iya, iya. Ya. Tapi yang aku pingin highlight juga itu kan kayak bidang risetku gitu Mas. Atau bidang, aku nggak tahu sih apakah bidang riset Mas juga akan membutuhkan sarana komputasi yang banyak banget gitu kan. Dan aku nggak tahu ya apakah apakah kayak at least yang aku punya concern di bidang komputasi adalah salah satu penyebab eh, kenapa nggak apa itu namanya risetnya nggak terlalu apa itu namanya, menurutku catch up-nya itu kurang cepat sama yang ada di luar, mungkin di bidangnya itu karena lack of facilities yang utamanya yang computation sih. Makanya kan itu itu yang ya mungkin benar kolaborasi, cuman apa ya, cari cari peluangnya untuk berkolaborasi itu kan yang juga masih menjadi apa itu namanya kesulitan juga untuk Kendala. sekarang. Iya, kendala. Mhm. Ya.
Oke. Tapi ya itu Gimana? sih aku juga setuju Hmm. poinnya Harun, di mana untuk sesuatu yang sifatnya esensial itu emang harus punya sih. Hmm. Hmm. Di Hmm. situ poinku. Iya. Alright. Switch lagi nih Mas. Ini balik ke personalnya lagi Mas. Aku mau ngobrolin tentang itu sih. Tadi Mas udah sempat sentuh tentang riset-risetnya Mas selama ini kan dari S1 S2 terus kemudian switch ke di S3 yang mungkin agak baru gitu kan risetnya. Boleh dikasih tahu agak lebih detail nggak sih Mas kayak apa yang selama ini untuk risetnya itu Mas lakukan gitu. Untuk riset ya yang macam-macam sih sebenarnya. Tapi kalau balik dari nuclear security dulu ya. Kalau Mhm. nuclear security itu aku sempat melakukan kajian semacam inventory itu untuk faktor-faktor resiko floating nuclear power plant itu satu. Mhm. Nah itu Itu yang ntar untuk skripsi bukan sih? ya itu yang Iya. untuk skripsi. Aha. Lalu untuk yang S2 itu Bayesian network untuk security analysis untuk SMR. Nah, Hmm. kenapa diperlukan security analysis untuk SMR sendiri? Simple sebenarnya untuk membandingkan bagaimana SMR itu sistem security-nya jika dibandingkan dengan large reactor. Kenapa? Mhm. Mhm. Apabila kita menggunakan prinsip nuclear security yang sama, itu cost-nya itu tentu nggak apa ya namanya, nggak korespon gitu. Jadi Mhm. dari segi cost pasti akan sangat membebani, terutama dari segi guard dan dan infrastruktur keamanan lainnya. Jadi diperlukan Mhm. analisis untuk mengetahui lah Mhm. gimana dan di mana saja pos-pos keuangan itu bisa di-cut. Dan ini juga Mhm. sebenarnya bukan topik yang apa, bukan topik yang Yang bukan cuman saya yang ngerjain lah gitu kasarnya. oh itu. Kayak Mhm. di US juga kayak di II, the National Lab itu kan juga ada Light Water Reactor Sustainability Program. Itu Mhm. juga salah satu tujuan dari research group itu adalah cost cutting dari segi security dari power plant ya. Oh, Jadi iya iya I see itu I see sih. I see. Mhm. Jadi kayak cost-nya itu gambarannya kan dari security itu operation and maintenance itu kira-kira 30-an% gitu dari nuclear power plant, dan security itu bisa nyentuh dari paling sekitar 40% dari total 30% itu. Dan itu nggak sedikit gitu, itu di Iya. angka Mhm. puluhan million dollars gitu. Mhm. Nah itu jika itu ditempatkan di SMR tentu itu akan sangat memberatkan ya, apalagi SMR kan salah satu jargon yang dikembangkan kan adalah murah Itu dia dan dan reliability-nya. dan dan reliability-nya tidak berubah gitu. Jadi ya Mhm. itu sih, kalau security konsep yang diterapkan masih sama ya tentu murahnya tidak Mhm. akan tercapai, kurang Mhm. lebih seperti itu. Dari Oke. security termasuk safe belakangan juga ke integrated safeguard-nya juga Mhm. itu. Itu sorry Mas, yang ke situ dulu deh. Itu berarti kayak proses proses melakukan risetnya itu kalau yang aku bayangin tuh kayak kayak pakai Bayesian method berarti more or less kayak kayak probability risk assessment berarti ya. Kayak Kurang lebih ya. kurang lebih ya. Heeh. Dari situ mungkin kita lihat resiko mana yang sangat kecil sehingga security-nya apa nggak perlu diurus, yang lebih dominan yang perlu kita urus gitu kali ya. Heeh. Iya ya, secara kasar gambarannya kayak gitu. Conditional Mhm. probability nentuin di setiap spot-spotnya Mhm. bagaimana, terus validity-nya bagaimana, lalu dari Mhm. situ kita bisa tahu utility function untuk Mhm. um, memastikan bagian-bagian mana yang bisa di-cut tanpa mengurangi reliability-nya. Tapi Kurang Mas, lebih kayak gitu. iya tapi Mas kalau boleh tahu nih, kalau kayak gitu kan butuh itu ya, maksudnya butuh real data kan. Maksudnya kayak ketika ketika Mas nempatin kayak satu
satu kamera gitu di satu lorong di bagian salah satu control roomnya SMR-nya gitu. Tentu pasti harus udah ada data yang menunjukkan bahwa oh dengan menggunakan kamera berarti probability untuk risk-nya adalah sekian gitu. Emang udah ada ya Mas ya? Data-data kayak gitu tuh. Sebenarnya ada atau bisa dibuat. Nah, itu kenapa? Karena di sini juga kebetulan ada salah satu IAEA Training Center juga untuk nuclear security di Oh, oke. Korea Institute of Non-Proliferation and Control. Jadi kayak Mhm, kerja sama situ juga untuk nentuin reliability kamera dan segala macam. mhm, Tapi itu kan udah ke arah detail ya. Jadi mhm. sekarang juga masih kayak proof of concept-nya juga dulu. Oh, jadi sebagian juga menggunakan hypothetical reactor gitu-gitu ya, hypothetical system gitu ya. Kayak, Iya, iya, iya. Terutama skematiknya sih, skematik ruangan dan segala macam. hmm. Itu dia concern gue, karena setahu gue kan kayak nggak mungkin gitu dari kuliah 3S yang pernah aku dapet tuh kayak nggak mungkin orang ngasih tahu kayak skematiknya reaktornya kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya bikin risk assessment gitu kan kita perlu tahu skematiknya kayak gimana gitu kan, kecuali Mhm. itu. Hmm. Nah, Iya. Dan kebetulan juga di sini kayak ada apa ya, project project besar lah namanya Atom itu, Gropyokan apa Atom tuh autonomous bla 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 modularnya KAIS lah intinya. Itu juga kan itu kayak project besar kayak semua lab di KAIS itu. Dan kebetulan labku juga mengerjakan di bagian security safeguard assessment-nya. Jadi yang hmm, hmm, dipakai itu gitu. Jadi kayak datanya oke. emang. Hmm. Jadi emang karena in-house sih. Jadi kayak datanya juga udah ada gitu. Oh iya sih, benar. Nah, terus kemudian untuk S3-nya yang switch-nya itu seberapa jauh Mas, switch-nya gantinya tuh? Jauh sekali. Kayak juga sih sebenarnya. Cuman apa namanya, aspek SMR-nya tetap ya, more or less. Tergantung sih, tapi kayak ya awalnya tentu menggunakan reaktor-reaktor yang udah ada di Korea untuk disinergikan dengan renewable energy system. Kenapa? Karena nuclear phase out policy di Korea itu kan Oh juga iya. utilization rate-nya untuk nuclear power plant di Korea itu jadinya nggak full 100% gitu, which is not economically good ya, Mhm. dari segi apa operator nuclear power Iya. plant ya. Itu Mhm. satu, jadi kayak salah satu project yang aku kerjain itu dari KHNP, Korea Hydro Hah? and Nuclear Power. Itu itu sih menggunakan excess energi dari nuclear power plant itu yang bisa digunakan untuk disinergikan dengan sistem energi terbarukan, lalu hasilnya bisa buat hydrogen production atau lain sebagainya. Mhm. Mhm. Itu yang Jadi, pertama sih. mhm. Mhm. Jadi Untuk lebih ke itu ya, selanjutnya ya ya, pemanfaatan kogen gitu ya kali ya, more or less ya. ya salah satunya sih, salah Heeh. satunya itu. Tapi tetap apa ya istilahnya ya, paradigmanya mencoba shifting ke arah bagaimana kita bisa mengutilize every little bit of electricity generated gitu lah. Biar karena Sorry kamu mas, mau electricity generated atau heat generated dari nuclear power plant dia utilize. electricity-nya. Karena Oke. kenapa gitu? Karena untuk sistem heat-nya tentu kita butuh kayak secondary system tambahan itu satu. Mhm. Dan Mhm. secara regulasi itu nggak viable. Lalu yang kedua adalah dari duck curve penggunaan energi kan di Korea sendiri tuh excess electricity itu sebenarnya juga masih lumayan gitu. Sisaan Mhm. sisaan dari karena di sini sistemnya sentral sih Ron. Jadi kayak Oh. semuanya dikumpulin di satu karena Korea juga lokasinya kecil ya semuanya dikumpulin di satu central power grid gitu dalam bentuk Aha. electricity baru disalurkan.
Nah, di situ ternyata excess electricity-nya menurut hasil riset kami emang masih lumayan gitu. Dan excess electricity kan tanpa energy storage system ya, dan energy storage system ya ngapain gitu jika segede itu juga buat apa gitu, nggak economically viable juga. Jadinya kami pakai excess electricity dari situ sih untuk Untuk risetnya. dipindah ke apa fungsi lain gitu ya. Fungsi lain ya. Iya. Menarik sih Mas. Aku sempat baca beberapa berita sih bahwa yang tadi aku mau bahas tentang nuclear phase out yang di Korea itu kan. Dan sekarang itu udah jadi ranah politik kan ya itu. Aku lihat di beberapa berita kan kayak ada apa kayak beberapa presidential candidate yang kayak ngebawa ini sebagai salah satu program mereka gitu. Dan aku pingin tahu deh Mas sebagai orang yang udah di Korea dan ngurusin policy-nya juga tentang nuclear phase out itu gimana sih Mas? Ini sebenarnya Boleh cerita agak nggak? bisa sih, cuman agak dalam artian betul itu tadi salah satu digunakan sebagai salah satu agenda politik dari presidennya sekarang sih Moon Jae-in. Dan sebenarnya dia agak lucu sih. Salah satu apa ya istilahnya ya. Salah satu kenapa beliau bisa anti nuklir itu dulu pernah ada speech-nya itu. Jadi di Korea itu ada film namanya Peninsula kalau nggak salah. Judulnya kalau nggak salah Peninsula, mungkin aku salah. Itu tentang ya kayak Fukushima, kayak kejadian jika Fukushima terjadi di Korea gitulah gitu. Oh damn. Kayak nah Aduh. itu kayak gitu. Aduh. Nah, itu tuh sebenarnya ada apa ya istilahnya ya? Ada advisor gitu dari nuklir engineer dari salah satu profesor di sini gitu. Ada advisornya buat film itu. Tapi kayak advice-nya tentu tidak bombastis ya kalau nuclear power plant apa semisal ada kecelakaan jika safety function-nya berjalan sedemikian rupa kan tidak bombastis ya. Kurang gimana gitu ya, kurang Apalagi kan ini untuk dramatis untuk ya. konsumsi drama gitu kan, untuk TV Untuk drama konsumsi gitu. film populer ya. Nah Iya. itu kan jadinya advice-nya tidak didengarkan, jadinya dibuat sedramatis mungkin. Terus itu di salah satu speech P1 disebut film itu. Katanya Pak Presidennya tuh menangis menonton film ini dan Oh damn. melihat nuklir itu ya itu salah satu mudorotnya lah kurang lebih seperti itu. Jadi film itu tuh cukup berjasa besar, nggak besar juga sih tapi ya ada pengaruhnya juga untuk menentukan kebijakan populer ya di sini. Tapi iya jadi kebijakan phase out itu sebenarnya agak aneh sih kalau dari segi yang maksudnya as an observer ya, as an observer itu di mana Korea tidak akan menambah nuclear power plant baru dan yang sekarang sedang running itu akan dilanjutkan Sampai sampai waktu masa decommissioningnya ya. ya sampai waktu decommissioningnya. Tapi kita tidak mau berhenti untuk mengekspor nuclear power plant like Nah, itu itu kayak dia. dua hal yang cukup kontrarian ya, cukup contrary to the other facts. Itu satu. Lalu yang kedua adalah nah untuk beberapa project yang emang sedang dilanjutkan itu sempat sempat beberapa ada misal Sinkori unit yang paling baru dan Sinwolsong itu kan sedang berjalan ketika policy ini diteken lah gitu. Itu juga setelah dilakukan deliberation dan voting dari masyarakat dan pihak-pihak terkait itu juga akhirnya semuanya dilanjutin gitu constructionnya gitu karena mempertimbangkan uang yang udah keluar dan segala macam. Jadi ini face out setengah hati sebenarnya. Saya kalau dibalikin juga warganya juga masih pro gitu. Ya adalah ya maksudnya ada sebagian sama lah gitu perdebatannya antara pro dan kontra. Cuman ya itu sih. Itu ada juga satu paper dari lab kami itu juga tentang the effect of deliberation on public perception.
itu juga ada di mana ada fakta-fakta lah tentang phase out policy ini dari hasil survei yang diberikan ke masyarakat, terutama yang sekitar reaktor ya. Itu Mhm, sih. mhm. Nah, Jadi ya itu sih kalau yang misal yang dekat itu ada yang tergantung education background-nya, tergantung gender juga berpengaruh oh, terhadap oke. kemungkinan pro dan kontra terhadap nuklir. Oh, oke. Lalu banyaklah faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari segi masyarakat ya, tapi dari segi pimpinan ya phase out ini ya kita lihat di pemilu tahun depan. Oh, pemilihannya tahun depan ya. Oke, oke. Iya kalau Ada nggak salah ya. itu emang ada satu yang incumbent yang memang anti nuklir dan satunya itu lagi di lobby untuk pro nuklir gitu kah kondisinya. Aku penasaran sih tentang kondisi politiknya gitu. Enggak sih, itu lebih ke bahwa nuclear power is always a conservative favorites. Mhm. Itu kayaknya udah fakta ya, di mana konservatif itu cenderung pro terhadap nuclear power. Pun di sini gitu. Di sini Mhm. juga Mhm. di mana yang sekarang itu Moon Jae-in itu dari yang partai liberal itu di mana ya kebijakan populernya emang anti nuklir gitu. Tapi kalau dari segi partai konservatifnya emang emang mayoritas pro nuklir sih, terutama karena konservatif kan cenderung dengan um, the old what do you say, like the old conglomerates yang punya bisnis dan segala macam yang terkait dengan nuklir ya. Itu Mhm. satu sih. Mhm. Jadi kalau dari segi bukan bukan calon yang satu anti nuklir, calon satunya di lobi pro nuklir enggak, tapi emang dari um, generally speaking, Partai Konservatif Korea itu emang pro nuklir. Gitu. Mhm. Oke. Ah, menarik sih itu. Aku penasaran banget tentang politik nuklir yang terjadi di luar negeri barangkali kan suatu saat nanti kejadian di Indonesia gitu. Jadi kita bisa belajar itu. Oh, ternyata cara resolve-nya kayak gini gitu loh. Nah, tapi balik lagi Mas ke yang risetnya Mas yang tadi itu. Berarti eh, yang apa itu namanya? Kalau yang berkaitan dengan bidangnya Mas itu yang integrated system antara nuklir dan di renewables itu di apa itu namanya? Yang sekarang menjadi topik yang lagi hot banget itu yang kayak gimana sih Mas? Nggak penasaran. Kalau topik yang hot banget, tentu dari segi dasarnya dulu ya, konfigurasi Mhm. sistemnya kayak gimana itu termasuk hot loh itu sekarang. Mhm. Terutama kalau di tempat di Amerika mungkin itu ya Shannon Shannon Braxton itu salah satu pentolan di bidang nuclear renewable hybrid energy system. Idaho National Lab itu juga ya Mhm. masih mencari-cari lah konfigurasi yang tepat itu seperti apa, either heat electricity hybrid atau only the heat, only the electricity, so on and so Mhm. forth. Itu masih, lalu implementasinya mau dibuat jadi apa, power to X, Mhm. hydrogen, itu juga masih, kalau nggak salah salah satu reaktor di US kan juga mau dibuat jadi pilot project yang untuk hydrogen production kayak dialihkan gitu, lebih Mhm. ke Mhm. kogenerasinya itu Ya. juga satu. Itu sih lebih dan cuannya gimana, Economic economics analisisnya. of hybrid Iya. energy system. Iya, Mhm. itu sih kalau aspek-aspeknya ya. Mhm. Tapi kebetulan nuclear renewable hybrid energy system sekarang tuh masih jadi apa ya, mainannya negara-negara yang punya reaktor nuklir. Oh Ya kalau iya. belum punya ya emang Ya buat apa ngapain gitu mikir? kan. Ya, jadi kayak ya emang utilisasi bahwa ya itu sih economically speaking bahwa reaktor nuklir itu akan makin profitable bila jika dijalankan dengan bukan maksimum ya apa ya, recommended power outputnya gitu, utility rate-nya itu sebisa mungkin Mhm. setinggi mungkin gitu. Soalnya ketika kamu menghasilkan 50% electricity atau 80% electricity,
itu duit yang digunakan untuk menghasilkan itu tuh hampir sama gitu loh. Jadi ketika outputnya lebih kecil dan nggak bisa digunain apa-apa ya merugi gitu. Iya. Dan Heeh. dunia yang Mm. di dunia yang digerakkan dengan uang ini ya itu Dan emang iya. Dan bukan memang jumlah karena yang ya kecil. dan emang karena faktor safety memang hampir nggak ada reaktor nuklir yang selalu menggunakan 100% nominal output untuk beroperasi Oh, ya. itu tentu Mm, ya. mm, Tapi mm. kan di satu sisi kan kita juga nggak ingin itu berjalan 60% gitu kan, kayak Iya, sedih gitu ya. terlalu rendah lah ya. Ya berarti yang diincar itu berapa? Sekitar sekitar 90-an% gitu kan. Yang Iya, dimaksud yang 90. dimaksud gitu yang dimaksud supaya tidak tidak waste of resource itu berapa persen gitu? 90% itu ya. 90% Ya, dari nominal dengan outputnya itu ya. mempertimbangkan regulasi dan licensing sih ya 90% aman sih. Hmm. Hmm. Maksudnya itu angka yang ideal, quote unquote, itu Hmm. ya di angka segitu sih. Hmm. 90-95%. Hmm. Itu Nah, yang economically paling visible ya, ah, menurutku pribadi. ya, ya. Hmm. Oke, aku mau masuk ke bagian akhir nih tentang balik lagi ke Indonesia gitu kan. Eh, dengan ya ya kita kan karena kita lagi studi di luar negeri nih Mas, kita kan cuma bisa jadi observer ya terhadap apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Termasuk perkembangan teknologi nuklirnya di sini gitu. Nah, eh, kalau menurut pandangan Mas nih, gimana eh, selama ini tuh gimana perkembangan teknologi nuklir di Indonesia gitu, bukan cuma reaktor, mungkin bidang nuklir yang lain gitu, apakah kita going to the right direction as in kayak kita bisa makin memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan masyarakat gitu, atau apakah ada yang kurang yang perlu bisa kita tingkatkan gitu Mas? Kalau menurut Mas? Kalau menurutku pribadi ya dari segi pemanfaatan dan peaceful use of nuclear energy, tentu um, Indonesia sudah semakin menggunakan dan semakin ke arah yang lebih baik itu tentu ya sampai saat ini. Cuman masalahnya balik lagi ke itu sih, kita dari awal masuk ke teknik nuklir UGM atau apa itu taunya adalah nuclear power for electricity ya. Jadi Mhm. kayak menurutku di samping kemajuan di segala bidang lain ya, jika untuk electricity ini tidak dikebut tuh kayak sedikit apa ya menyalahi marwah institusinya itu loh. Jadi kayak Aha, itu aha. sih. Jadi Ya. kalau pendapatku pribadi, apakah utilisasi nuklir di Indonesia sudah dilakukan? Sudah, di bidang-bidang ilmu tertentu semakin maju sudah. Tapi di bidang ilmu paling fundamental dari nuklir itu sendiri itu belum gitu. Di bidang Mhm. nuklir Oh. for electricity, Mhm. providing a clean and affordable electricity. Itu sih yang Mhm. menurutku perlu dikebut dan dikejar ke depannya untuk bisa dibilang kita melaju ke arah yang lebih baik. Iya. Tapi Mas, dengan apa itu namanya? Dengan segala hal yang terjadi di Indonesia, adanya resistance, terus habis itu ketidakjelasan policy, maksudnya posisi posisi kebijakannya yang masih belum firm gitu. Mas optimis gak sih ada PLTN di Indonesia yang untuk komersial? Ya. Untuk komersial ya, Mhm. optimis atau tidak, optimis harus seberapa persen, em, tidak terlalu berharap, tapi emang emang perlu itu sih apa sih istilahnya, saya ya gini, aku optimis akan ada PLTN, apakah itu within my lifetime aku nggak tahu gitu. Nah, tapi Itu Mas sih. kalau misalnya agak sambungin dikit dengan apa yang mungkin dulu Mas pelajari gitu kan. Eh, Berarti ada orang yang sempat aku sempat sharing juga bahwa
oh kita itu harus mengedukasi masyarakat dulu sehingga nantinya elected officials DPR dan presiden itu bisa tahu oh ternyata ini loh aspirasi masyarakat gitu kan. Terus tapi di satu sisi lain ada orang juga yang aku sempat sharing juga bilang bahwa oh ya udah kita nggak mungkin membuat semua orang setuju, membuat semua publik itu sepakat gitu loh. Jadi akan menjadi waste of time gitu. Gimana kalau kita tembak langsung ke presiden atau DPR-nya gitu supaya mereka setuju gitu. Terus habis itu bikin kebijakan yang top down gitu. Mas ada komentar nggak dengan apa itu namanya dua approach itu dalam menanggapi kayak posisi PLTN dalam segi kebijakan tuh kayak gimana? Um, dari pertama, jika perdebatannya adalah top down and bottom up, gitu, dunia yang sudah in a democratic world, doing that is almost an impossible task gitu. Karena satu itu nggak populer, dan dua karena itu udah bukan way to go-nya gitu. Terutama untuk top down approach itu aku sangat pesimis akan hal itu. Itu satu. Terutama di Indonesia yang demokratis ya. Maksudnya one of the largest democracy in the world. Itu satu. Dan kedua, kalau aku sendiri lebih populer ke arah bottom up, cuman targetnya harus jelas. Dalam artian bahwa aku setuju bahwa kita tidak harus semua orang setuju. Tapi di satu sisi bahwa aku akan memperjuangkan dengan apapun yang aku punya bahwa harus ada keadilan untuk orang yang lokasinya dijadikan tempat PLTN. Betul. Dari segi baik dari segi edukasi, kompensasi, lalu kelayakan hidup dan sebagainya. Itu harus diperjuangkan dari situ. Itu juga di Korea juga modelnya salah satu yang dikembangkan adalah seperti itu. Termasuk di belahan negara lain ya. Success story dari kesuksesan Swedia membangun nuclear waste disposal facility mereka itu adalah dengan cara mereka hidup berdampingan dengan masyarakat dan itu nggak sebentar gitu loh di masyarakat lokasi itu. Jadi aku lebih setuju dengan approach itu ya, di mana bottom up approach, tapi emang targetnya itu udah harus jelas dulu gitu. Iya. Nah di situ, di sisi lain tentu dari segi pemangku kebijakan juga harus diedukasi kah? Apa istilahnya? Ya diberikan bisikan yang pas lah gitu, yang tidak mendiskreditkan nuklir gitu. Karena ya balik lagi lah, teknologinya nggak jahat, perspektif kita yang mungkin iya. Nah itu dia. itu akan jadi quote dari podcast ini nih, dan ini sangat poin yang bagus banget untuk mengakhiri episode ini. Terima kasih banyak Mas Andika atas kehadirannya dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Bye bye.